Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjo Hafizah. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar perseteruan Bunda Widya dengan pengacaranya Vina yang bernama Putri Maya, yang mana Bunda Widya menangis minta perlindungan kepada Presiden Joko Widodo. Mungkin karena Bunda Widya ini ketakutan karena pengacara Putri Maya mengadakan sayembara untuk mencari tahu di mana rumah Bunda Widya ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut setelah ini terbongkar masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam, lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Beli orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan diam? Tapi insya Allah akan membalas itu semua. Oh iya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi Widya itu di mana. 7 tahun menghalang-halangi. Kalau ada yang menghalang-halangi proses penyelidikan, ya itu bisa dipidana selama 7 tahun. Jadi hati-hati kalian yang memberikan informasi salah, hoax, kemudian kalian mencoba menghalang-halangi proses penyelidikan, itu ada pidananya, obstruction of justice ya. Jadi hati-hati, jangan ikut-ikutan sama orang yang suka buat berita hoax. Nanti biar kepolisian aja yang proses si Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Peggy dan bapaknya, bahwa Peggy ini anak mantan Bupati Cirebon. Memang bener orang sini, sekolahnya di sini, dan hari ini diantar dengan Pak Deddy Mulyadi mengambil ijazah Peggy Setiawan dari SMK Al Hasimiyah. Ijazahnya masih ada di sini karena belum diambil saja. Semua gurunya ada, kepala sekolahnya ada, bersaksi bahwa Peggy murid di sini. Di sini memang Peggy anak SMK Al Hasimiyah. Jadi orang sini, bukan orang Cirebon, apalagi anak mantan bupati. Tapi bapaknya nanti kalau jadi bupati ditakdirkan, amin ya Allah. Amin. Ada seorang mantu dan pengacara sedang memantau akun saya karena katanya merusak jalannya penyidikan. Emang saya turun tangan? Kok sepanik itu? Yang saya tanyakan, Anda memantau saya, apakah sama? Mantu dan pengacara-pengacara itu ya memantau ketika Iki dan Vina masih hidup. Kalian pikir hukum ini hanya milik mantu bupati dan mantu-mantu wakil bupati tok? Kau pikir hukum ini hanya boleh digunakan oleh seorang pengacara-pengacara tok? Kalian pikir hukum ini hanya milik kalian tok? Saya tanya. Kalian pikir hukum di Indonesia ini yang berhak hanya orang-orang yang beruang? Saya tanya. Daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik
pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep tersebut. Saya berani taruh, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku, terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama sekali. Itu. Dan tolong buat pengacara-pengacara semua, kalau Anda mau benar-benar menegakkan hukum ini, hukum milik Anda semua ya di negara ini, tolong ya pengacara, lebih baik Anda itu semua cari tahu rumahnya Pak Cecep itu atas nama siapa pertama kalinya. Jangan bilang udah ada klarifikasi dari Bu Cecep benar itu rumahnya. Hei, kalian boleh saja menipu media, tapi tidak bisa menipu saya. Ya, tidak bisa kalian menipu saya. Cari tahu rumah Pak Cecep yang dititipin oleh orang tua Peggy Setiawan itu aslinya. Buat Pak Dedi Mulyadi juga, saya harap kalau ini mau benar-benar menegakkan hukum, ya, orang memanipulasi data rumah atas Cecep, ya, atas nama Pak Cecep, tolong dicari tahu, usut juga, agar benar-benar keadilan ini tertegak. Supaya Anda tahu manipulasi semua yang ada di Indonesia ini oleh pejabat-pejabat yang hebat-hebat, termasuk mantu-mantu pengacara-pengacara yang ecek, pengacara yang kondang. Satu permintaan saya, bongkar rumah Cecep itu. Sudah berapa lama Cecep tinggal di situ atas nama Cecep itu? Sudah dari tahun berapakah? Ya, walaupun bilang Pak Cecep kolomerat, bisa saja mencari orang ini. Kalau memang Cecep itu orang kolomerat, pakai otak itu, dibor otaknya. Umur Cecep itu berapa sekarang? Orang tuanya Peggy Setiawan yang sekarang berapa? Bandingkan dengan Cecep yang asli, yang katanya orang kolomerat, orang tua. Tolong ya, salah satu, kalau Anda itu pemegang hukum semua, hukum di Indonesia hanya milik anak-anak kolomerat, cari tahu. Jangan mencari tahu rumah saya, cari tahu rumahnya Pak Cecep, asal mulanya itu didapat dari mana. Itu baru saya acungin jempol kau. Kau pikir hukum ini hanya milik anak bupati doang? Kalian pikir hukum ini hanya milik polisi doang? Kau pikir hukum ini hanya milik anak-anak pejabat doang? Berlaku hanya kalian perlakukan untuk rakyat-rakyat yang kritik, rakyat-rakyat yang mencari tahu. Apa artinya hukum di Indonesia ini? Kalian pikir hukum ini hanya untuk milik anak-anak pejabat, mantu-mantu pejabat? Dikit-dikit ancam orang, dikit-dikit ancam orang. Apakah begini cara kalian memantau Iki dan yang namanya Vina, seperti kalian memantau saya? Ya, sayembara kecil amat kalau kalian kolomerat, woi. Sekali tampil kalian dibayar sampai 7 miliar. Masa untuk cari tahu rumah saya aja cuma ngasih 10 juta? Kau pikir hukum ini ya di atas uang? Cobalah, semoga aja Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri itu mendengar ucapan saya ini ya. Saya tanya buat Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, apakah hukum di Indonesia ini, undang-undang yang dibuat di negara ini belakangan ini, hanya yang berhak boleh menggunakan hukum itu hanya para pejabat tinggi, hanya anak-anak konglomerat, atau hanya untuk anak-anak pejabat? Tompol buat mereka, tapi tajam buat rakyat kecil. Ya toh,
sebagai saksi kejujuran pada saat penangkapan yang namanya awak kapal pun. Itu saksi dijadikan terpidana. BAP dirubah jelas-jelas di situ. Itu apalagi masalah narkoba. Ya kan? Saya tanya kepada pemimpin Republik Indonesia ini, apakah hukum ini hanya dikenakan buat anak orang-orang kecil? Apakah hukum ini hanya berlaku buat rakyat-rakyat kecil? Tidak berlaku buat anak-anak pejabat, tidak berlaku buat seorang mantu bupati, seorang mantu wakil bupati, atau seorang anak polisi. Hanya milik mereka hukum ini. Hanya mereka yang boleh menggunakan hukum-hukum dan undang-undang dan serta pasal-pasal yang dibuat kalian itu. Ya, itu yang kalian gunakan. Hukum di Indonesia ini yang berhak menggunakan hukum dan pasal-pasal undang itu, BAP segala macam berhak dirubah, itu hanya berlaku pemegangnya hanya anak-anak konglomerat, hanya anak-anak pejabat, sekalipun anak presiden gitu, tidak pernah melindungi rakyatnya. Hukum apa, pasal apa, undang-undang apa yang kalian buat hanya dikenakan buat rakyat-rakyat kecil, memantau rakyat-rakyat kecil yang kritik, memantau rakyat kecil yang memberikan kebenaran. Tapi hukum apabila anak-anak pejabat melakukan kebohongan, melakukan manipulasi, semua dilindungi, ya. Artinya tidak ada undang-undang perlindungan buat rakyat kecil, buat masyarakat kecil. Undang-undang yang kalian buat, yang kalian rubah-rubah hanya melindungi pejabat-pejabat mafia, keluarga-keluarga mafia. Saya harap semoga aja keadilan ini cepat terungkap, ya. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Kapolri juga, ya, atas kritikan kami, penegakan hukum yang bobrok di Indonesia ini bisa mendengarkan itu. Saya tanya sekali lagi buat Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apakah hukum dan undang-undang serta pasal itu yang berhak memegang hanya anak-anak pejabat, woi, atau hanya orang-orang yang sekolahnya sekolah hukum, orang-orang yang sebagai pengacara? Tolong Pak, tolong ya jelaskan, hukum ini hanya milik orang-orang kaya, milik anak-anak pejabat, atau hukum itu hanya untuk melindungi pejabat-pejabat saja? Salam waras saja, salam NKRI. Hancurnya hukum di Indonesia, tidak membela rakyat sama sekali, hanya dipegang oleh orang-orang yang berduit. Jadi itu ya teman-teman, sayembara yang dilontarkan oleh pengacaranya Vina yang bernama Putri Maya untuk mencari tahu di mana rumahnya Bunda Widya, dan Bunda Widya pun menangis minta perlindungan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit, ya, yang mana Bunda Widya itu sambil menangis bahwa Bapak Presiden Jokowi itu sedang dikelilingi oleh mafia-mafia, dan semoga, katanya ya, kata Bunda Widya, semoga Pak Jokowi mendengar pesan terakhir dari saya, katanya ya. Mungkin karena ditakut atau apa, tapi bilangnya saya tidak takut gitu ya teman-teman. Jadi Bunda Widya itu menangis mohon perlindungan kepada Kapolri dan Bapak Presiden Joko Widodo, ya, dalam perseteruannya dengan pengacara Putri Maya, ya. Jadi Putri Maya ini adalah pengacaranya Vina Cirebon, ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.